Haleluya. Baruch atah Adonai. Shalom Aleichem. Salam damai dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati Anda. Selamat beribadah hari Minggu kepada setiap anak-anak Tuhan, pengikut-pengikut Kristus, murid-murid Kristus, dan jemaat Tuhan. Terutamanya kepada anak-anak rohani dan anak-anak pelayanan kami di perkumpulan gereja EOC, Assembly of Christian, di mana-mana. Salam damai juga. Halo kepada jemaat EOC di Sabah, Gembala Reverend Christina Laudin, juga Gembala Reverend George Ang. Bagaimana kabarnya? Halo semua. Gembala Mar, Gembala kita muda Bakiau. Paling kurang habalnu osonong kopi wesian dorong suab kumasov via ngavi itu pinai. Hari ini saya bersuka cita. Saya senantiasa bersuka cita. Haleluya. Karena setiap kali saya berdepan dengan Anda di dalam pengajaran ibadah online video ini, saya mengenang firman Tuhan dan juga Mazmur mengatakan, hari ini adalah harinya Tuhan. Marilah kita bersukaria karenanya. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Hallelujah. Hallelujah mean praise the Lord. Puji nama Tuhan. Kenapa? Sebab Dia saja Tuhan sumber kita. Bahwa di dalam segala sesuatu, di dalam suatu keadaan, Dia adalah dan Z. Dia adalah permulaan dan pengakhiran. Di mana masa Anda berada? Anda berada di pertengahan perjalanan fase kehidupan Anda. Tuhan akan pastikan apabila Anda mengikuti pimpinan rohnya dari sampai Z, dari Alpha dan Omega, from ion to ion sampai selama-lamanya, Anda akan tetap menjalani kehidupan yang berhasil, kehidupan yang penuh dengan sukacita, kehidupan yang penuh dengan berkat, dan kehidupan yang penuh dengan kekuatan dan ketekunan di tengah-tengah dunia yang mengancam seperti ini. Badan kita, Pak Asa teringat Rasul Paulus mengatakan, meskipun secara badani kami setiap hari lemah, ya, sakit badan, sakit tulang, sakit otot, kadang ada penyakit darah tinggi, apalagi bila kita menuju ke arah orang-orang pensiun. Macam Bishop ini sudah 56 tahun ini. Ya, kita sudah memasuki tahun 2022. Tahunnya Tuhan, tahunnya kesejahteraan. Saya memberikan kata-kata profetik ini dan saudara katakan kepada diri Anda, inilah tahun kita untuk kemajuan. Inilah tahun kita untuk berbahagia. Inilah tahun penghasilan di dalam kehidupan kita. Haleluya, amin. Mari kita bawa dalam doa sebentar sebelum saya menyampaikan kata-kata inspirasi dan profetik daripada pimpinan Roh Kudus kita pada hari ini. Amin. Bapa di surga, terima kasih Allah kami Abraham, Ishak dan Yakub. Allah yang kami kenal satu-satunya. Yang kami kenal dan kami sembah Bapa kami dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa yang kami sembah di dalam roh, oleh karena Roh Kudus dan Roh kebenaran. Terima kasih Bapa di atas kesempatan ini. Terima kasih Bapa di atas perlindungan-Mu, kesehatanmu, pimpinanmu, hikmat-Mu. Terima kasih karena anugerah dan kasih karunia. Your grace, oh Lord, is so great. Kami berterima kasih Tuhan karena kami dapat bernafas, masih menjalani kehidupan ini di dalam keselamatan, di dalam perlindungan dan pimpinan daripada-Mu. Bapa, hari ini kami senantiasa datang kepadamu menyembah, mengingatkan inilah hari Engkau jadikan. Hari yang Engkau jadikan untuk mendatangkan damai dan sejahtera buat hidup kami. Hari ini Tuhan, kiranya hamba-Mu berucap
kata-kata profetik dan pengajaran ini urapi dengan Roh Kudus. Roh Kudus, mari penolong penghibur kami. Urapi hamba supaya setiap perkataan yang keluar itu seperti firman-Mu sendiri. Kata-kata yang tajam untuk memberikan kami kesegaran, penghiburan, dan juga kekuatan kembali. Bersemangat bahwa kita ada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kita ada Elohim, Yahweh, dan kita ada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, dan Ruach HaKodesh, Roh Kudus kami yang tinggal diam dalam diri kami. Bapa, saya persembahkan, ampuni dosa kami, kesalahan yang telah kami lakukan sepanjang minggu, sepanjang bulan. Keluarga kami maupun bangsa kami Kedazan, bangsa Murut, bangsa Dusun, bangsa di Sabah, dan di mana-mana kami berada. Mohon Bapa mengampuni, memberikan kami kelegaan, peluang untuk bertaubat, mengubah persepsi, pemikiran, tindakan, perbuatan, ucapan kami yang tidak benar, dan mulai menerima segala kehendak-Mu, pemikiran-Mu, cara pikir-Mu, cara perbuatan-Mu, tindakan, sifat, attitudes kami, dan cara kami berbicara. Saya mohon Bapa, di dalam nama Yesus, setiap suara-suara yang sumbang, setiap kuasa kegelapan dan iblis yang mengganggu, kami putuskan dalam nama Yesus. Saya perintahkan Kau keluar dari tempat ini, dan saya istiharkan ruangan ibadah online kami ini kudus adanya oleh darah Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin, saudara-saudara. Message saya tahun 2022, apakah Bishop, apakah message dari Tuhan tahun 2022? Ada yang sudah tahu, ada yang belum. Entah apakah saya sudah memberikan kamu apakah message Tuhan tahun ini. Tetapi di tahun baru, ketika saya berbicara kepada anak-anak Tuhan di Thailand, mereka bertanya apakah message sepanjang tahun ini. Dan saya mendengar Roh Kudus memberi kesaksian di dalam roh saya. Dan sesuatu yang aneh, yang belum pernah saya dengar selama ini, yang menjadi tema kami tahun 2022. Kenapa aneh? Saya katakan begini, dia berkata, beritahu mereka, umatku, tahun 2022 adalah tahun penghasilan, tahun pemberkatan. Katakan kepada mereka ayat ini, tanamkan, katakan, jual. Ya begitu, berjualan, menjual, jual dan menjual dan menjual. Dan saya rasa aneh, kenapa Roh Kudus berkata demikian? Menjual untuk mendapat keuntungan, menjual untuk mendapat berkat, menjual untuk memenuhi keperluan kehidupan kita, keluarga kita, jemaat kita, dan community kita. Jual, jual, jual. Dan bila saya mendengar ini, saya ingat mungkin ini bukan Roh Kudus kah? Tapi saya pasti, karena saya sudah lama mendengar suara Tuhan. Dia berbicara dalam rohku, hatiku, sometimes secara audible. Tetapi saya tahu itu jelas daripada Roh Kudus. Tapi apa yang dimaksudkan? Jual untuk memperoleh keuntungan. Jual untuk mendapat pendapatan. Jual untuk menjana pendapatan. Dan saya berbicara pada tanggal 31 Desember 2021. Setelah tahun baru, jam 1 pagi, jemaat masih berkumpul. Anak-anak Tuhan di rumah Bishop di Mysore, Thailand. Dan saya katakan kepada mereka, inilah pesan Roh Kudus. Jual. Jual rumah, jual tanah, jual apa-apa saja yang boleh jual untuk menjana pendapatan. Untuk memberi kecukupan kepada kehidupan Anda, kepada jemaat, dan kepada siapa. Jual online. Facebook, jual apa-apa benda yang boleh dijual di Facebook. Di Instagram, di WhatsApp, jual. Itulah pesanan Roh Tuhan. Sebab apabila Anda menjual, Tuhan berjanji Dia akan memberkati
ucapanmu, dia akan memberkati mulutmu, dia akan memberkati tanganmu, sehingga orang akan tersentuh untuk membeli. Membeli dan Anda memperoleh pendapatan untuk memenuhi keperluan keluargamu. Tuhan bukan seperti dulu, saya katakan, di mana-mana makanan malaikat dari surga setiap hari diturunkan seperti hujan sehingga mereka pungut setiap pagi untuk memenuhi keperluan mereka. Tapi saudara berada di tanah perjanjian rohani yaitu Kanaan. Anda harus bekerja. Kalau boleh, kalau ada benih, tanam benih. Macam kami tanam sayur, Bishop tanam biji timadang, Bishop setiap hari kami ada sayur di kanan kiri di rumah sekarang. Kami petik, kami makan. Kami buat penghasilan sendiri. Dan kalau boleh kami jual. Orang bertanya, Bishop, apakah benar? Apakah firman Tuhan yang boleh memperlihatkan pada kita bahwa itu menjual? So, Roh Kudus berikan saya pemahaman. Kata jual ini ada dalam Alkitab. Mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul, bab yang keempat, ayat yang ke-32, 33, 34, 35, dan seterusnya 36. Kata kunci kita hari ini adalah jual. Oke. Ayat 33. Saya bacakan, dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul atau apostol memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Oh Tuhan, kiranya melimpah-limpah, bukan hanya secukup, tapi melimpah-limpah. Ayat 34. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan. Maksud dia miskin. Senantiasa dalam keperluan, keuangan, makanan, minum. Tidak ada yang kekurangan dalam hal ini. Di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah, mempunyai rumah, menjual. Aha. Kan ada kan dalam Alkitab menjual. Jadi Roh Kudus katakan kepada mereka tahun ini adalah tahun berkat menjual. Katakan kepada di saudara. 1, 2, 3. Menjual dalam nama Yesus. Haleluya. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Menjual. Menjual kepunyaannya itu dan hasil penjualan, maksudnya keuntunganlah, berkatlah. Itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Bishop adalah hamba apostolik. Jadi rasul, nabi, pengajar itu ada 5 jabatan. Jadi harus Anda tahu, harus Anda bawa hasil jualan itu untuk diberkati di kaki hamba Tuhan. Gembala, ya, rasul atau nabi, ya. Dan siapa yang membagi-bagikan di sini? Rasul-rasul itu membagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Hasil jualan. Roh Kudus katakan, tantang mereka menjual. Sebab Tuhan akan mulai bekerja, ya. Tuhan akan memimpin. Yang penting Anda tahu, media platform, Facebook, oh banyak sekarang. Orang-orang dunia pun buat menjual. Di Facebook mereka buat itu jual kek lah, jual tanah lah, jual kereta lah, jual macam-macam mereka jual. Sebab kena dalam masa-masa PKP, masa COVID-19 ini susah mau jual di luar, ya, jarang. Jadi mereka jual online. Mereka order, mereka tempat online. Dan Bishop juga selalu membeli. Banyak orang menjual, terutama Lazada, Shopee. Jarang kami keluar karena kami di sini pun masih darurat, ya, susah keluar. Kami membeli. Banyak yang menjual, kami membeli online Lazada, dan mereka akan antar melalui carrier sampai ke rumah, bayar tunai, bayar cash, macam-macam. Menjual.
Dan ini yang dilakukan oleh orang-orang dunia. Tapi lebih lagi kepada orang-orang Kristen. Dikatakan di sini, mereka yang ada tanah, mereka ada rumah, mereka menjual. Untuk mendapat kelimpahan, berkat. Dan Tuhan akan bekerja. Dan dikatakan di sini dibagi-bagikan. Ya, ayat 36. Juga ya. Demikian juga pula Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. 2 kali disebut menjual ladang, ya. Menjual. Yang ada rumah, yang ada tanah. Mereka begitu bukan pentingkan diri. Kita berada di akhir zaman. Umur kita usia berapa? Jangan pikirkan tentang diri sendiri, anak, istri, hanya setakat itu. Tapi lihat secara umum. Dikatakan ayat di sini, mereka hidup dalam kasih karunia dan mereka sejiwa, sehati. Satu roh, satu hati, dan tidak seorang pun berkata bahwa sesuatu itu kepunyaannya sendiri. Ya. Tetapi kepunyaannya adalah kepunyaan bersama. Kepunyaan bersama. Ini satu masalah jemaat dan anak-anak Tuhan. Tidak ada kesatuan jiwa dan kesatuan hati. Masing-masing mau berusaha cari sumber untuk istri, suami, anak. Tetapi yang lain itu nomor 2. Dan itulah kekurangan, kepincangan di dalam anggota dan jemaat Tuhan hari ini. Kenapa ada yang kekurangan, ada yang sakit, ada yang limpah, ada yang begitu? Karena mereka tidak mempunyai pemikiran yang satu jiwa, satu hati, yang mengatakan bahwa rumah ini adalah rumah Anda juga. Tanah ini adalah tanah Anda juga. Anda dibenarkan. Tidak payah sewa. Kalau ada anak jemaat Tuhan mau pakai tanah kamu untuk tanam kah? Untuk ya silakan. Jangan bilang sewa ini dan sewa itu. Nanti bila berbuah tanaman kita, share lah 50-50. Betul kan? Oh Pak, saya mau bina pendok kecil untuk jual-jual barang di tanah kamu. Jangan kamu katakan, oh boleh, tapi sewa dia 300 satu bulan ya. Enggak, sebagai anak Tuhan katakan silakan, tapi kita share. Itu milik kita. Rumahmu adalah rumah saya, tanahmu adalah tanah saya. Kita share, kita cari cara bagaimana untuk memberi kecukupan kepada jemaat dan kepada saya. Dan percayalah, si pemilik rumah itu, si pemilik tanah itu akan diberkati berlimpah-limpah karena dia tahu bila dia belajar memberi, mengorbankan, ya, dia mengorbankan untuk kecukupan dirinya dan juga diletakkan di bawah kaki rasul-rasul. Ya, kita berbicara 2022 ini, Roh Kudus katakan apabila Anda bekerja, jangan diam-diam di rumah. Suri rumah pun boleh jual di Facebook. Banyak Telegram, grup ini dan grup itu. Kita jual vitamin, kita jual pakaian, kita apa-apa saja. Apa buah-buahan, bibit kah? Bibit timadang, bibit bambangan, keladi. Jual ya jual. Ya, anak-anak kucing, anak-anak anjing yang pada papi. Oke, siapa mau beli? Macam kami, saya ada 2 anjing. Yang satu kami ambil di tepi jalan, di 7-Eleven. Anjing putih. Tapi ada satu nih, K9. K9 itu. Kami pergi ke rumah seorang penternak anjing-anjing yang mahal lah. Dan di situ kami bayar, kami beli. Baru 2-3 bulan. Nama dia Esther, sekarang sudah besar. Ya. Sebab dia kami percayakan untuk menjaga kita, security. Ya. Polis anjing, itu nama dia Esther. Saya ada. Dengan kata lain, kita jual beli. Apa-apa yang boleh dijual. Saya katakan kepada jemaat, sebab kami di sini kami bukan ada gereja besar. Kami adalah pertumbuhan yayasan, ya. WBCA, Yayasan Seer Foundation. Persepuluhan dia kami tidak ajar. Yang kami ajar tahun ini bukan hanya setakat
ya, persepuluhan. Jemaat memberi lebih dari persepuluhan sekarang. Sebab pintu sudah terbuka, berkat tidak ada yang menghalang. Paulus katakan, siapa yang menabur banyak akan menuai berkat banyak. Siapa yang menabur sedikit akan menuai taburan sedikit. Minimal 10% perjanjian lama. Hari ini 10% tidak pakai, persepuluhan tidak pakai. Hari ini jual tanah, jual rumah. Itu bukan persepuluhan. Hasil semua jualan tanah, kalau 100.000 itu mereka bawa di kaki Rasul-Rasul. Mereka tidak katakan, oh 10%, 90.000 kami punya, 10.000 kau punya. Sebab kita dituntut Malakai 3 ayat 3 untuk membawa persepuluhan. Tidak, jemaat sekarang, zaman Rasul-Rasul, zaman Roh Kudus, tidak memberi persepuluhan. Dia membeli mungkin 30%, 50%, bahkan 90%. Bahkan ada yang bawa semua hasil jualan itu ke kaki Rasul-Rasul dan katakan, pakai ini. Kami trust kamu. Kami percaya kamu. Pemimpin ini bukan untuk kepentingan di sini, tapi dia akan membagi-bagikan itu kecukupan kamu. Ya. Jadi, kunci di sini mereka menjual. Betul enggak? 2 kali disebut di sini. Ada seorang lagi di sini dikatakan menjual, Yusuf, yang dipanggil Barnabas. Ya. Dia menjual miliknya dan uang itu, disebut uang. Jangan salah berpikir bahwa hamba Tuhan kita tidak boleh mengajar tentang uang. Dikatakan dia membawa uang itu dan meletakkan di kaki Rasul-Rasul. Dia menjual dapat uang. Kita menjual dapat uang. Tapi bukan untuk kepentingan di sini. Dia beri pada Rasul-Rasul. Dan Rasul-Rasul ini bijaksana, dia membagi-bagi, dia membagi semua rata, tidak ada yang kekurangan, sehingga senantiasa ada kesatuan, senantiasa berkat Tuhan bertambah-tambah. Dan dikatakan dalam ayat ini juga, kalau nggak salah dikatakan setiap hari Tuhan menambahkan jemaat kepada mereka. Tuhan turut bekerja, menambahkan. Bagaimana dia menambahkan? Bishop, saya tidak tahu khotbah lah. Saya tidak tahu macam mana menyampaikan firman Tuhan, memenangkan jiwa. Nah, bersaksi itu sudah boleh memikat hati orang. Di sini kami tidak pergi kepada orang-orang Buddha dan memberi taktrat dan memberitakan Injil. Kami undang mereka makan. Mari makan. Cheongsam, Tom Yam. Ya, orang Buddha ini. Kami berapa minggu lalu tentara polis di border, di perbatasan, kami undang seorang Buddhis. Dan dia datang rumah makan, dan di situ Bishop mulai memberitakan pengajaran firman Tuhan tentang dewa dan Tuhan daripada orang Kristen. Dan terbuka, dia baca Alkitab. Dan dia katakan, wow, selama ini ya, itu ular lah, itu naga lah kamu sembah, itu patung lah kamu sembah. Itu bukan Tuhan. Saya katakan, ayat Alkitab berkata begini, Paulus melihat dewa-dewa ilah-ilah di kota ini, di Aten. Ya, ketika Paulus, saya memberi ceramah tentang Paulus melihat banyak. Ya, tapi ada satu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Itulah Tuhan yang kami sembah, Tuhan orang Kristen. Melalui kesaksian, ya, itu menjadi garam dan terang. Kamulah terang. Biarlah orang melihat perbuatan-perbuatan baik itu seperti terang dan memuliakan Bapamu di surga. Itu kami berikan. Ya. Memberi kesaksian tentang berkat Tuhan, tentang ketekunan Tuhan. Memberi dan mengundang mereka. Makan, terutamanya makan orang senang. Dan di situ ambil kesempatan bersaksi. Ya. Dan Tuhan akan bekerja. Bila saya cabar mereka, saudara, untuk menjual. Saya tengok di Facebook teman-teman kami, anak-anak Tuhan hari ini, di WhatsApp, Line, semua mereka sudah menjual. Ada yang jual tanah, 100.000, 200, jual rumah, macam-macam dijual. Dan mereka mulai melihat hasil. Ada yang jual vitamin, ada yang jual ini. Saya katakan semua, pergunakan platform-platform yang percuma ini untuk menjual. Sebab Alkitab mengatakan mereka menjual rumah, mereka menjual tanah. Dan kalau kamu tidak tahu macam mana cara, terutamanya istri saya, bagi saya dia seorang
hamba Tuhan yang memang menjadi tiang saya di Thailand. Dia memang, sebab dia ada belajar jurusan undang-undang juga ya, Dr. Jamie ya. Dia mengajar mereka, dia memberi konsultasi macam mana cara-cara menjadi broker. Broker tanah, broker rumah. Oh, dan jemaat kami ini tidak sampai 20 orang. Ya, ada yang bekerja tukang sapu lah, ada yang bekerja hanya ya bukan kaya sebenarnya, ya. Tetapi kami memberi impak kepada mereka, kami mengajar mereka bagaimana membuat penghasilan, ya. Tetapi syarat kami, bila kau berhasil menjual rumah, 50-50 lah, 50-50. Kalau commission kamu 5.000, 2.500 kepada kami, atau 2.000 kepada kami, 3.000 kamu ambil. Tapi kami akan ajar step macam mana buat kontrak, minta 30% deposit dulu kah, lepas itu sign, terima uang dan sebagainya. Macam mana? Mereka tidak tahu semua ini. Kami ajar. Jadi Bishop jual apa? Bishop tidak jual barang. Bishop, saya katakan, Bishop menjual juga. Menjual education. Saya menjual pelajaran. Saya ada pelajaran online, dan itu bagi saya menjual hikmat pelajaran pendidikan jarak jauh melalui college online saya. Saya jual produk education, ijazah, diploma, dan sijil, dan saya mengajar online. Sebab itu saja modal saya. Uang tidak ada, perak tidak ada. Modal saya adalah pengetahuan. Dan saya katakan kepada mereka, Bishop pun menjual. Bishop menjual education. Saya menjual pendidikan. 6 bulan kursus, Rp400, Rp600. Ambil, berguru dengan saya tentang teologi praktikal, ya, tentang eskatologi, teologi proper, tentang pneumatologi, sejarah gereja. Saya jual pendidikan ini pada kamu untuk belajar, Rp1.800 untuk bachelor. Ya, bisa menjual. Saya menjual. Ibu Jamie juga, Dr. Jamie juga menjual dia punya hikmat. Macam mana, dari segi pandangan hukum, peguam. Dia mendidik macam mana sign kontrak, jual beli rumah tanah. Aduh. Hari ini, anak-anak Tuhan kami, orang Thailand di Germany, di Switzerland, di Thailand, di luar negara, semua berhasil. Kata apa mereka jual? Mereka minta doa. Setiap malam kami berdoa tanpa henti-henti. Saya beritahu. Dan selepas itu sepanjang hari memberi konsultansi. Anak ini barang mau dijual. Macam mana ini Bu? Macam mana ini Bishop? Oh, ini baik. Produknya bagus. Cara kau berbicara pada orang begini. Sebab Dr. Jamie ada pengalaman marketing. Ya, dia sebelum jadi hamba Tuhan memang dia berhasil. Pendapatannya cecah lebih 10.000 sebulan dulu. Jadi hari ini dia gunakan kepakaran perniagaan untuk mengajar orang-orang kampung ini, di Thailand ini, orang yang tidak pengetahuan, macam mana cara menjual tanah, menjual rumah, menjual produk, menjual itu. Dan hasil daripada itu, mereka janji 50-50. Ya, baru tidak sampai 2 minggu. Ada satu anak Tuhan ini, Reverend Christina, Sister Christina, kenal dia nih. Dia memang seorang yang ditinggalkan suami, ada anaknya penagih dadah masuk penjara, dan dia cacat. OKU, timpang kaki, OKU lah. Jadi, di pandangan suaminya itu memang, ex-husbandnya itu memang ditolak, dicari perempuan lain. Dan, berapa tahun yang lalu, dia kenal kami bawa dia mengenal Tuhan Yesus. Dan dia bertobat, dirubah oleh Tuhan, kami didik dia setiap malam dari seorang Buddhis kepada orang Kristen, jadi kami jadi bapak rohani, ibu rohani kepada dia, didik. Kami bukan mencari jemaat, kami mendidik anak-anak rohani. Kami mau mereka menjadi keluarga kami di dalam Tuhan. Ya, hari ini bukan cari jemaat, hari ini kami cari orang untuk didik menjadi anak rohani kami. Jadi bila dia jadi anak rohani, dia tidak berpikir matematik tentang persepuluhan. Enggak. Dia berpikir dia yang didik. Bapakku yang didikku. Sehingga kami berhasil hari ini. Dan semua ilmu kami luahkan. Apa-apa. Rohani, tentang moral,
pengajaran bagaimana hidup benar dalam Tuhan, tapi bagaimana berhasil. Dan ini kami didik. Dan setelah hampir 1 tahun, ibu ini ya, situasi dia itu memang kekurangan. Dia mulai mengikut cara. Bila dia mau jual rumah, tanah, dia tanya dulu, Mami, Dr. Jamie itu dia panggil Mami, macam mana cakap yang bagus ya? Macam mana cara dia ya? Apa yang harus step. Dan Dr. Jamie ajar, dan kami ajar. Step dia begini ya, bawa dia tengok itu tanah itu rumah. Dan step dia kalau berminat dan sebagainya, harus ada bukti, jujur. Ya, harga dia sekian, bincang dengan penjual, pemilik itu berapa dia akan beri, 5.000 ringgit kah, 6.000 komisen kah, hitam putih semua. Begitu kami ajar. Begini kau cakap, begini cara kau bercakap kepada si pembeli, dan Tuhan akan menyentuh hatinya. Dan akhirnya yang anak rohani kami yang ditinggalkan suami ini, yang OKU ini, dapat jual tanah 200.000, dia dapat jual rumah 2-3 bulan, dapat jual ini. Ada yang lain yang dapat ini, jual tanah, jual rumah. Ayat ini dikatakan ya, itu contoh menjadi broker. Sehingga baru dah sampai 2 minggu dia dapat komisen 6.000 hasil jualan rumah tanah. Dan immediately dia transfer kepada kami 2.500. You see? Saudara lihat rumah Bishop hari ini. Siap tahun lalu 8 bulan. Dari Ayutthaya kami hanya datang bawa 1.000 ringgit saja. Tinggal di rumah seorang anak rohani. Simpanan kami tidaklah sampai ratus ribu. Tidak. Tapi rumah ini siap pada harga hampir 250.000. Kenapa? Dari mana datang ini? Bisa selalu menjawab 10 tahun simpanan kami. Maksimum 10 tahun simpanan kami berapa saja? 100.000. Tapi rumah ini costnya 250.000. Tanah kami ini dekat 2 ekar ini 200.000 juga harga. Dan sekarang, tahun lalu rumah ini siap. Sekarang Anda melihat di Facebook ke di mana-mana, saya perlihatkan pejabat Bishop. Sekarang sudah 40% naik. Kontraktor katakan nilai harga ini semua ini adalah sekitar 50.000 ringgit. We thank God, 22nd of January, Saturday, the pillars is up and they start to put the wall of the office of Petrarch Bishop Josiah. We thank God. It's been raining for the past 2 days, but in the evening it's good. We thank God. It's going up now. Kami hanya ada budget untuk ini 10.000 saja. 40.000 kami kena cari. Macam mana kami dapat ini? Persepuluhan? Enggak. Kalau persepuluhan gaji dia 700 ringgit, 70 ringgit saja dong. Macam mana? Kami ajar. Dan Roh Kudus katakan jual. Ada yang menjual vitamin, ada yang menjual tanah, ada yang menjual rumah. Ini Alkitabiah. Di mana Bishop? Buktinya. Kisah Rasul pasal 4. Kisah Rasul pasal 4. Dia jadi broker kah, dia jual kah, dia bawa itu ke kaki rasul-rasul dan memberkati, dia bagikan. Rasul-rasul itu terserah bagi, memberi kecukupan kepada mereka. Sehingga bila setiap tahun atau setiap 4 bulan mereka datang di rumah, mereka tinggal di rumah kami. Rumah kami, rumah kamu ya. Begitu kami bilang. Makanan kami, makanan kamu. Kami milik sama. Setiap 3 bulan mereka datang di sini. 1 minggu tinggal, tidur. Kami kasih tidur mereka. Rumah ini kami anggap sebagai rumah kamu. Milik bersama. Sebab mereka ada investment dalam rumah ini. Ada yang menjual sekian. Sampai pernah kami terima 10.000. Satu orang beri.
Ada yang 2.000, ada yang 3.000. Dan mereka mengasihi bishop. Tidak ada duit untuk atap, 3.000 ringgit. Oke, saya sponsor 3.000. Ini besi, harga 2.000 untuk semua pejabat bishop. Bapak rohani kita harus hormati dia. Kita harus sokong. Ada orang bagi 2.000. Hasil daripada kontrak dia. Tiap kontrak, ada lagi hamba anak Tuhan ini yang buat kontrak bikin rumah. Dia dapat penghasilan 10.000 ringgit. Dia bagi 3.000, 4.000 dia bagi. Bukan persepuluhan. Kami tidak didik mereka persepuluhan. Kami katakan kita involve, kita berdoa untuk rumah ini dijual. Dan juga saya memberikan kamu nasihat macam mana cara-cara menjual. Dan kita bagi 50-50 kah atau terserah. Itulah sebabnya kami dapat buat rumah ini. Bukan karena mereka kaya. Tidak sampai 20 orang anggota kami di sini. Tetapi kami ajar mereka Kisah Para Rasul pasal yang keempat, bab 4. Tidak ada yang kekurangan. Bila mereka datang di sini masak sendiri, beli sayur, beli beras. Kami makan, kecukupan semua. Kami satu hati, satu jiwa. Karena Roh Kudus yang menyatukan kami. Dan mereka betul-betul bukan hanya dibuat-buat. Menganggap kami itu bapak rohani mereka. Ibu rohani mereka. Keluarga besar. Anak-anak rohani. Mereka hidup susah senang. Mereka boleh tinggal di sini kalau tidak ada tempat tinggal. Ya. Tapi kami akan didik mereka untuk berusaha, berdikari. Seperti helang itu, bila sudah tumbuh sayapnya, dia harus belajar berenang, belajar terbang ke mana, mencari. Dan di situ, kami sebagai anak bapak rohani, ibu rohani di situ memberi support kepada mereka setiap malam. Dan setiap kali mereka meminta hikmat, nasihat, kami beri nasihat. Begini cara bercakap yang bagus. Jual begini. Dan mereka setia. Mereka tahu bila mereka bawa penghasilan itu di bawah seorang hamba Tuhan atau apostolik, dia akan memberkati dan Tuhan akan memberkati. Mari saya beritahu, jemaat EOC itu saya anggap saya sebagai bapak rohani kamu. Meskipun saya tidak perlukan sebenarnya, karena saya tahu Tuhan sumber saya. Tetapi tanggung jawab kamu untuk kalau ada orang katakan 1/10 dari 10/10. Kalau orang mau persepuluhan, pemberian 1/10 itu minimum harus diberikan kepada ketuanya itu. Kepada bishop sebenarnya. Tetapi you see, saya tidak pernah ganggu kamu. Pernahkah kamu katakan, bishop, ada 10 ringgit apa bank accountmu untuk bayar internetmu? Ada enggak jemaat EOC? Enggak ada. Ya? Tidak ada satu orang pun. Saya memberi pinjaman. Ya, tempoh hari untuk dirikan EOC Tampal Lori 4.000. Setiap bulan masih 150. Itu bukan pemberian. Itu pinjaman kredit yang perlu dibayar. Betul enggak? Tapi setakat memberi. Belum ada. Kenapa? Karena masing-masing tersepit. Masing-masing tidak tahu macam mana melipat ganda, berbuah. Mazmur 1 mengatakan mereka itu seperti pohon di tepi sungai dan yang berbuah pada musimnya. Hari ini saya lihat pohon di tepi sungai Mazmur 1 ini tidak ada yang buah. Saya mau merasa buah penghasilan daripada Gembala Mar. Tapi Gembala Mar tidak pernah bagi tahu saya, bishop saya ada 10 ringgit, 20 ringgit untuk makanlah itu mihun sup kau tuh. Nah, apa bank account? Gembala Bokiau dan jemaat yang lain yang bekerja. Tidak ada lah yang mau belanja bishop di sini. 5 ringgit kah? Ada account bishop, bah? Tujuan dia itu minta berkat daripada bishop. Sebab kamu tidak akan dapat diberkati kalau kamu tidak belajar memberi. Anak-anak Tuhan datang kepada Nabi atau kepada Rasul itu dia ada berkat. Dia tidak berkata, oh saya sakit bishop, ini bisnis, berdoa untuk saya. Kau harus doa. Bishop berdoa sampai keluar mulut, lidah, ludah semua pun. Begitu, enggak, itu tidak adil bagi saya. Kalau Anda mau minta doa kah, minta pendapat kah, WhatsApp saya ada. Ya. Begitu saya didik jemaat.
Dan ada afiliasi kami di Semenanjung, EOC Semenanjung itu ada berapa cabang ya, afiliasi kami. Mereka menggunakan logo dan nama EOC. Di Semenanjung ada sekitar 5 gereja. Reverend Andreas, saya ingat kamu kenal atau Sister Christina kenal dia. Ya, dia sponsor saya internet, 70 ringgit 1 bulan. Ada yang untuk mobile ya, internet saya 30 ringgit itu ada orang semua. Saya cabar mereka, kalau kamu tidak dapat memberi pun sponsorlah internet saya kah, ini kah. Dan setiap bulan mereka setia memberi. Itu bukan persepuluhan, itu setakat membantu kami ya. Tapi lebih daripada itu macam menjadi jembatan untuk ada hubungan rohani. Kalau 1 tahun kamu tidak pernah ngomong dengan saya, tidak pernah provoke my faith, mengganggu iman saya untuk mendoakan Gembala Mar atau Bakiau atau siapa-siapa. Karena tidak ada, nothing. Oh, enggak payahlah bah, si Bishop tuh kaya bah. Dia itu rumah besar, dia itu enggak payahlah kita beri sama dia. Oh, kamu belum tahu. Kalau Bank Bishop tuh memang nggak ada. Tetapi kami sudah mendidik mereka untuk macam mana menjual. Alkitab berkata di sini dan Roh Kudus memberikan kesaksian menjual. Cari. Dan kami akan bantu. Bishop, saya tidak ada pengalaman lah. Dr. Jamie, saya tidak tahu macam mana. Kami akan ajar step by step. Bukan hanya firman Tuhan, kami ajar. Sebab Bishop pun ada pengalaman. Terutama Dr. Jamie ada pengalaman dalam bidang perniagaan. Dia gunakan itu untuk mengajar mereka, orang yang tiada otak, tiada pelajaran itu mendidik macam mana step by step. Sehingga dia dapat menjual rumah. Orang yang look down dengan OKU, dapat menjual ini, dapat income 3.000, 4.000 1 bulan. Nah, bayangkan. Karena Roh Kudus sudah katakan, jual. Menjual dan Tuhan akan memberkati. Inilah dasar saya hari ini. Saya lihat kitab Rasul-Rasul pasal 4. Kamu membaca ini. Mereka tidak diam-diam di rumah. Oh Tuhan kasihanilah kami, kirim malaikat, kirim daging, kirim uang. Enggak. Hari ini kita harus fight. Kita harus berlawan. Kalau enggak, orang-orang duniawi akan menguasai Facebook, WhatsApp. Jual semua. Jual tanah, jual rumah, jual ayam. Kamu enggak lihat enggak? Lazada, company besar, menjual online, betul enggak? Banyak orang yang beli di Shopee, di Lazada. Siapa itu Lazada? Orang Kristen? Bukan. Tapi mereka tahu konsep ini, jual. Inilah konsep yang mereka amalkan dalam Kisah Rasul-Rasul bab yang keempat. So, siapa yang ada rumah, mereka jadi broker, estate agent. Ada rumah, tanah, mereka jual, mereka bawa hasil. Mereka kumpul sama-sama. Dan Roh Kudus peringatkan saya bab 4. Tahun 2022 adalah seperti ini. Jual. Jadilah seperti jemaat hari ini. Dan Roh Kudus akan mulai bekerja. Itu menjadi kesaksian. Wow. Dari mana ya? Kamu ada uang enggak? Bishop, 50.000. Ini rumah lagi 250.000. Tahun depan lagi, Dewan Raya lagi 100.000. Saya katakan iman. Saya tidak punya uang. Simpanan saya untuk pejabat bishop itu kami hanya ada 10.000. Tapi 40.000 mau dicari. Tetapi itulah, ada yang hantar 2.000, ada yang kirim 3.000. Ini hasil jualan tanah. Mami, Daddy, ini 3.000 untuk bagian kamu. Dia dapat 6.000 commission. Jadi di situ kami kumpul. Begitu. Karena kami belajar Kisah Rasul-Rasul bab yang keempat. Ayat 33, 34, 35, 36. Bagaimana dengan jemaat EOC di Sabah? Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu setia? Apakah kamu mau share 50% dengan hamba Tuhan ini yang membantu berdoa? Atau kamu jual untuk diri sendiri, untuk anak, untuk ibu mertua? Kalau kamu buat begitu, dan kamu tidak akan melihat berkat. Sebab kamu harus belajar konsep Abraham. Tuhan berfirman kepada Abraham, aku akan memberkati orang yang memberkati kamu, Abraham. Dan mengutuk orang yang mengutuki kamu. Memberkati Abraham. Memberkati hamba Tuhan. Memberkati bishop, memberkati gembala. Tuhan akan memberkati. Mengutuki, Tuhan akan mengutuki. Ya. Inilah
pesan Roh Kudus tahun 2022. Baru saya sadar, oh, kenapa Roh Kudus katakan jual. Jual, berjual. Rupanya yang dia maksudkan adalah Kisah Rasul-Rasul pasal yang keempat. Bahwa jemaat itu bersaksi, Rasul-Rasul berdoa, tapi siapa yang ada rumah kah, dia jadi penjual, dia menjual. Hasil itu mereka bawa, kumpul untuk dibagikan, makan bersama-sama, collection setiap kali ujung tahun, Christmas dan sebagainya. Kami bukan keluar duit sendiri, masing-masing. Oke, 50 ringgit, 10 orang sudahlah 500 kan. Itu yang kami sehati membeli barang. Baru mereka datang di sini masak sendiri sudah. Kami hanya beli daging, beli ini, beli itu sebab sudah kumpul. Macam poklak juga. Poklak apa nama? So, kamu harus belajar begitu. Dan jangan lupa sharing hasil itu. Kalau di EOC Sabah di mana-mana, ya setiap bulan berapa di kumpulan. Kalau 10% kepada bishop, ya silakan. Tujuannya itu supaya kamu ada kontak rohani dengan bishop. Dan setiap kali terus terang, bila ada orang memberkati saya, brother, ini berkat, saya tidak lupa tumpang tangan berdoa. Tuhan berkatilah dia. Berkatilah dia dengan berlimpah-limpah. Ada satu missionary atau gembala, ini bukan EOC di Semenanjung. Dia melayani orang-orang asli di Kelantan. Orang Chinese tapi kawin orang asli. Dia berbakti di rumah. Bukan anggota, bukan EOC. Tapi setiap bulan dan 1, 2, 3 bulan, dia tidak lupa menghantar 100 ringgit kepada bishop. Saya sometimes cucur air mata. Bukan pun. Tapi kami sudah ada, bishop sudah sering kali menyampaikan firman Tuhan, berdoa secara audio di WhatsApp pada dia. Sudah hubungan kami 2-3 tahun. Dia dari gereja lain. Tapi dia setia. Kalau bukan setiap bulan, 3 bulan 100 ringgit. 100 ringgit, 100 ringgit. Dia tidak bagi tahu, bishop ini tiba-tiba dia antar slip 100 ringgit. Dan saya katakan, Pastor Daniel, nama dia Daniel, orang Chinese. Saya berdoa begini, saya mendoakan dia. Dan dia tiada komplain. Itu dia tahu komitmen, dia tahu bahwa bila dia sentuh urapan seorang hamba Tuhan, seorang bishop, dia akan menerima. Apa yang dia layani, itu yang dia terima. Dia melayani Tuhan, dia melayani keperluan hamba Tuhan, dia terima juga berkat daripada urapan nabi itu, urapan bishop itu, dan dia diberkati. Itu cara mereka, itu konsep saya lihat menjual. Konsep saya lihat bab 4 ini, saya membaca. Satu hati, tidak kekurangan. Saya temukan kunci ini. Dan itu yang kami ajarkan kepada anak-anak Tuhan. Setiap malam kami berkumpul lebih kurang 50 orang di line group. Dr. Jamie yang in charge sebab bahasa Thai. Tapi seringkali saya datang juga bahasa Inggris. Tidak pernah kami gagal. Setiap malam jam 8. 40 orang hingga 50 orang. 2 sesi. Sesi siang, sesi malam. Jadi Dr. Jamie setiap malam mengajar dan juga konsultansi, bisnis dan sebagainya, memberi kata-kata nubuat dan mendorong. Dan orang kaget, orang heran, kami boleh buat begini. Rumah pejabat ini macam kesaksian. Tuhan katakan, let them see the good works and praise your Father in heaven. Bagi saya, apa yang Anda lihat berkat melimpah dalam hidup bishop ini adalah good works kita. Good works. Perbuatan baik yang menjadi kesaksian bahwa Allah kita itu besar, kaya, melimpah. Masih ingat Amsal berkata, it is the blessing of the Lord that make us rich and he had no sorrow to it. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Saya menjadi kaya karena berkat Tuhan ini. Tapi saya harus belajar bagaimana menimba ilmu ini dan memberikan ilmu ini kepada orang untuk dapat berhasil seperti kami. Saya menjual pendidikan. Yang lain menjual rumah. Bishop menjual pendidikan, pelajaran. Bishop jual. Ya, kalau ambil sijil 400. Ambil sijil ini 600. Ada yang di Afrika. Baru-baru ini pelajar baru ambil master 1.800.
Saya menjual seri, menjual pendidikan itu kepada mereka yang memerlukan. Berarti bisa menjual, betul enggak? Tapi yang baik. Ini perbuatan baik. Perbuatan baik dan mereka akan memuliakan nama Bapakmu di surga. Yesus katakan, kamulah terang dunia. Lampu harus bersinar. Terang di atas bukit itu tidak boleh tersembunyi. Biarlah orang melihat perbuatan baikmu itu. Maksudnya terang itulah perbuatan baik. Apa perbuatan baik? Mereka lihat perbuatan baik dalam hidup saya. Sometimes 1, 2, 3 bulan, macam 1 bulan yang dulu kami naik bukit. Kami hantar bantuan kepada orang-orang yatim piatu. Hantar makanan kepada refugee di perbatasan Myanmar Thailand. Baru-baru ini kami pergi di perbatasan, antar makanan kepada mereka. Kami lakukan perbuatan-perbuatan baik. Kamu dari mana? Oh, kami dari Yayasan Sia Foundation. Dan orang Maisot mengenal kami. Orang senang, perbuatan baik. Kami buat rumah, ini untuk apa? Ini untuk yayasan kami. Ini rumah untuk tempat kami ya, berkumpul. Mereka melihat semua itu. Berkat yang Bishop terima hari ini dan keluarga adalah perbuatan-perbuatan baik kami. Buah-buah yang baik. Orang melihat dan memuliakan Bapa di surga. Dia katakan, wah, dia sungguh diberkati. Bishop ini seorang yang diberkati Tuhan. Ya, amin. Tuhan memberkati. Lakukan ya, seperti ini. Saya berdoa dalam nama Yesus Anda berhasil tahun ini. Apa-apa yang Anda jual, berkat Tuhan. Pintu terbuka di dalam nama Yesus. Supaya jemaat EOC diberkati. Diberi hikmat. Menggunakan kepintaran untuk mencari berkat. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam.